Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Summalhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asdiqaihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu wali murid MI Plus Al-Azhar dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami hormati, anak-anakku yang kami banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Didin diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu, sharing sedikit ilmu berkaitan dengan indahnya berbagi. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan indahnya berbagi. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi kita semuanya, tuntunan kita semuanya, kasih sayang kita semuanya, dan juga senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dilanjutkan ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-ayah, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, kenapa Pak Didin mengutip ayat ini? Sungguh ayat ini sangat luar biasa sekali, memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat yang sangat luar biasa sekali tentang indahnya berbagi. Bagaimana tidak, perumpamaan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran di ayat ini, yaitu kita memberi seseorang 1 buah butir biji, itu nanti akan dilipat gandakan beratus-ratus biji. Itu adalah perumpamaan yang sangat kecil sekali, dan itu bisa terjadi apabila Allah sudah menghendaki. Inilah indahnya berbagi anak-anak. Ketika kita berbagi, ketika kita memberikan kepada orang lain, ada rasa kebahagiaan tersendiri yang kita miliki. Karena seandainya seluruh muslim di Indonesia ini mau berbagi dengan sesama, niscaya tidak ada orang yang miskin di Indonesia ini, insya Allah. Maka dari itu kami memberikan motivasi kepada diri kami sendiri dan kepada anak dan bapak ibu yang melihat tayangan ini. Mari kita berbagi, karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita tasarufkan kepada yang membutuhkan, dari apapun itu. Maka ajaran agama kita menitik beratkan atau mengkhususkan atau istilahnya mengarahkan supaya kita untuk menjadi umat yang sering berbagi. Dikutip dalam salah satu Al-Quran, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ketika orang mati, kemudian ketika dia ditawari untuk hidup lagi, dia memilih untuk bersedekah lagi. Dia memilih untuk bersedekah apabila dia diberikan kehidupan yang kedua. Kenapa demikian? Karena memang manfaatnya dan pahalanya sangat luar biasa sekali. Selain pahala nanti kita
yang kita dapatkan di akhirat, di dunia pun Allah juga memberikan pahala itu. Jadi dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Salah satu yang disebutkan tadi adalah shadaqatun jariyatun. Jadi 3 amalan perbuatan yang bisa meringankan beban kita semuanya ya sewaktu di alam kubur, yaitu adalah salah satunya adalah sedekah jariyah, ya kan? Kita di dunia sudah mendapat, kemudian di alam kubur mendapat, di akhirat juga mendapat. Alangkah indahnya berbagi itu. Maka ya banyak fenomena-fenomena sekarang ini, banyak hal-hal yang sekarang ini kita temukan, berbagi dengan berbagai macam cara. Pembangunan masjid kemungkinan, ada juga yang menginisiasi untuk pembangunan sekolah dan lain sebagainya ya. Dan itu semuanya sangat bermanfaat sekali bagi umat, dan ini yang kita butuhkan umat kita sekarang. Karena bagaimanapun potensi yang sangat luar biasa di Indonesia ini apabila dikelola dengan sangat bagus, ya insya Allah ya keajaiban sedekah, keajaiban berbagi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali bagi umat di Indonesia. Maka anak-anakku ya, mari kita biasakan sejak dini untuk berbagi kepada teman, untuk berbagi kepada orang lain, untuk berbagi kepada siapapun. Hanya senantiasa untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya di situ harus dilandasi dengan keikhlasan. Di situ dilandasi harus dengan kesadaran, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu membutuhkan latihan. Okay? Sesuatu yang baik itu harus dilatih. Nah, kalau sesuatu yang buruk tidak usah dilatih, insya Allah sudah langsung bisa. Jadi kalau sesuatu yang baik itu harus dilatih dan harus dibiasakan. Insya Allah selama 2 bulan kita latih terus diri kita untuk melakukan pekerjaan baik, khususnya di berbagi ini atau sedekah ini, insya Allah ya lama kelamaan kita akan terbiasa untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Ingat anak-anak dan mungkin Bapak Ibu juga bahwa keajaiban sedekah itu ya tidak bisa kita ukir dengan kata-kata, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak kita biasakan untuk berbagi kepada orang lain. Mari anak-anak kita biasakan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Insya Allah dengan yang seperti itu, beban-beban orang yang membutuhkan bisa terkurangi. Tapi anak-anak perlu diketahui bahwa di ayat selanjutnya kita juga diingatkan oleh Allah bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan dan tidak ada rasa takut di antara mereka dan tidak ada rasa bersedih. Jadi memang untuk mendapatkan suatu hal yang kita dambakan itu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Ya, suatu contoh pada ayat ini, di dalam ayat ini diungkapkan kalau kita memang ya memberi kepada orang yang membutuhkan, maka tanpa ada rasa istilahnya menyakiti kepada orang tersebut, manna wala ada. Jadi ibaratnya apa yang kita beri ikhlaskan ya, tidak usah diiringi dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan hati, karena di ayat selanjutnya dikatakan juga qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik itu lebih bagus, lebih utama daripada ya sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Nah, itu ya perumpamaannya seperti itu. Maka dari itu anak-anak, di lain sisi juga kita sebagai seorang muslim harus mengerti juga bahwa apa yang kita niatkan di situ ya, kita tancapkan dalam hati kita bahwa memang niat kita adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada untuk dilihat dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apabila kita niatkan
berbagi kemudian ditujukan untuk dilihat oleh orang dan lain sebagainya, itu sudah termasuk riya, sudah termasuk sombong dan lain sebagainya. Akhirnya membuat apa yang kita sedekahkan itu batal hukumnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Bil manni wal adha itu termasuk ria'an nas, termasuk sombong dan lain sebagainya itu. Jadi Rasulullah sudah memberikan kita gambaran, sudah memberikan kita contoh suatu saat bahwa beliau mengajari kepada kita, apabila engkau masak, perbanyaklah kuahnya, ya. Kemudian bagilah kepada tetangga kamu. Yang artinya apa? Ya, yang artinya meskipun kita memiliki rezeki yang sedikit, ya, paling tidak itulah yang kita bagi kepada orang lain. Jadi ada takarannya di situ. Jadi apabila kita memiliki rezeki yang banyak, kita berbagi, itu mungkin sudah hal yang lumrah dan wajar. Tetapi kalau misalnya sudah kita butuh kemudian kita bagikan kepada orang lain, masya Allah, itu sudah menjadi amalan yang sangat luar biasa sekali. Maka kita sudah mengerti hal-hal yang kaitannya dengan sedekah tersebut. Semoga hal ini bisa memotivasi saya secara pribadi, Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anak untuk belajar berbagi kepada orang lain. Apalagi dalam momentum munasabah bulan Ramadan yang sangat mulia ini, amalan-amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan. Bahkan tidur aja anak-anak dicatat sebagai pahala. Tetapi ingat anak-anak, jangan dihabiskan ya puasanya dengan tidur, atau jangan dihabiskan waktu hari-hari puasanya dengan tidur. Nah, meskipun tidur itu mendapatkan pahala, tetapi jangan dihabiskan dengan tidur, dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan lain sebagainya, ya. Seluruh hal yang kita kerjakan dari kebaikan di bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini, sangat Allah lipat gandakan pahalanya. Apalagi dengan kita berbagi dan lain sebagainya, insya Allah ya, dengan kehendak Allah dan kita dasari dengan niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak. Tetap semangat puasanya, jangan sampai kendor, jangan habiskan waktunya untuk tidur terus dalam satu hari penuh ya. Terus kerjakan aktivitas-aktivitas yang positif dari membaca Quran, sholat sunnahnya dan lain sebagainya, tolong dikerjakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.